Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Al-hamd u'iddat lil muttaqin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita semua mendapatkan taufik dari Allah untuk merayakan salah satu dari dua hari raya umat Islam, yaitu Idul Fitri. Taqabbalallah minna wa minkum. Idul Fitri yang penuh berkah datang setelah ibadah puasa. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ada beberapa amalan yang disunnahkan, diantaranya pertama, melaksanakan sholat hari raya di tanah lapang. Rahasia dari pelaksanaan sholat hari raya di tanah lapang adalah sebagai salah satu sarana untuk menunjukkan syiar keagungan dan kebesaran Islam dan umatnya. Karena itulah seluruh umat Islam dianjurkan untuk keluar ke tanah lapang, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua maupun anak-anak, bahkan wanita yang sedang haid pun dianjurkan untuk keluar ke tanah lapang, bukan untuk sholat, akan tetapi agar mereka dapat bersama-sama dengan umat Islam yang lain ikut meramaikan hari raya. Kedua, minum atau mencicipi makanan seperti kurma dan sejenisnya sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ini sebagai simbol dan pertanda bahwa hari tersebut adalah hari berbuka, bukan hari puasa. Yang ketiga, memakai pakaian yang paling bagus dari pakaian yang ia miliki. Yang keempat, mengambil jalan yang berbeda saat pergi dan pulang dari sholat hari raya. Yang kelima, tidak berlebih-lebihan dalam hal makanan dan minuman. Yang keenam, tidak berjabat tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini Idul Fitri adalah hari yang mulia dan berbahagia. Sebagai umat Islam, kita merayakannya setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa sebagai wujud ketaatan kepada Allah demi meraih derajat takwa. Merayakan Idul Fitri berarti mengisinya dengan hal-hal yang baik dan positif. Salah satunya adalah menjalin silaturahim serta membangun dan mempererat ukhuwah. Silaturahmi yang bernilai tinggi, di mana tidak semua orang mampu melakukannya. Siapa yang mampu maka dia berhak menyandang gelar penyambung silaturahim sejati. Silaturahim yang bagaimana? Orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang bila diputuskan rahim orang yang memiliki hubungan rahim, justru dia berusaha menyambungnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Amr.
Inilah silaturahim yang tiada tanding, karena pelakunya mampu menghadapi keburukan dengan kebaikan yang nantinya akan menghasilkan kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Artinya, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Surah Al-Fussilat ayat 34. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholaid rahimakumullah. Agama Islam mengajarkan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Surah Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara dua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa jalinan persaudaraan sesama muslim tidak bisa dipisahkan dari takwa, dan takwa itu akan menghasilkan turunnya rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pilar utama bangunan muslim adalah ukhuwah. Karena itu, kokohnya pilar ini menjadi perhatian Rasulullah SAW saat membangun masyarakat Islam Madinah. Beliau mempersaudarakan saudara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor penduduk asli Madinah. Ukhuwah yang dibangun oleh Rasulullah berbeda dengan persaudaraan keluarga atau ikatan pertemanan lainnya. Ukhuwah yang dimaksud di sini dibangun di atas landasan iman dan nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang menyatukan mereka dalam ukhuwah ini adalah simpul akidah dan kesamaan dalam berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh praktik dari ukhuwah atas dasar iman ini adalah kisah Salman Al-Farisi dan Abu Darda yang telah dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Salman mengunjungi rumah saudaranya Abu Darda. Di sana Salman mendapati Ummu Darda berwajah cemberut. Kemudian Salman bertanya kepadanya, "Ada apa wahai Ummu Darda?" tanyanya. "Saudaramu Abu Darda tidak lagi menginginkan dunia," jawab Ummu Darda. Kemudian datanglah Abu Darda dan mempersilakan makan seraya berkata, "Saya lagi puasa." Salman menjawab, "Saya tidak akan makan sebelum engkau makan." Kemudian setelah itu Abu Darda mau makan. Pada malam harinya menjelang tidur, Abu Darda berdiri untuk sholat malam. Dicegah oleh Salman seraya berkata, "Tidurlah." Kemudian tidur sebentar dan setelah itu bangun lagi untuk sholat. Ditegur lagi oleh Salman, "Tidurlah." Kemudian tidur lagi. Di akhir malam Salman membangunkannya seraya berkata, "Sekarang saatnya untuk sholat." Ketika kisah itu sampai kepada Rasulullah SAW, beliau berkata, betul apa yang dilakukan oleh Salman. Ukhuwah imaniyah ini dibangun di atas landasan iman yang tujuannya adalah saling tolong menolong dalam merealisasikan kebaikan serta saling memberi dan menerima nasihat. Keterikatan mereka bukan hanya saat di dunia ini, namun berlanjut hingga di akhirat kelak. Pada saat semua jenis-jenis persahabatan telah bercerai-berai, ikatan ukhuwah imaniyah ini saja yang masih tetap kokoh abadi. Ukhuwah ini juga merupakan ikatan hati dan perpaduan jiwa, bukan perkumpulan untuk mencapai kepentingan materi duniawi. Allah Ta'ala berfirman, "Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin."
surah Az-Zukhruf ayat 67, yang artinya teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri juga sebagai momentum untuk membangun kebersamaan. Dalam surah Al-Kahfi ada kisah yang tidak kalah menariknya dengan kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah tentang seorang raja bernama Dzulqarnain, seorang yang telah diberi kekuasaan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dilengkapi dengan segala sesuatu yang mendukung untuk keberlangsungan kekuasaannya, mulai dari tentara yang kuat, peralatan perang yang lengkap, dan peradaban yang tinggi. Karena itu dia menjadi penguasa bumi pada zamannya. Seluruh raja-raja yang ada di dunia pada saat itu tunduk pada kekuasaannya. Allah Ta'ala berfirman, Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli shay'in sababa. Al-Kahfi ayat 84. Artinya, sungguh telah kami berikan kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Meskipun demikian, ada ungkapan menarik ketika dia mau membangun proyek tembok pembatas, sebagaimana yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dia menyatakan, fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Al-Kahfi ayat 95, yang artinya, maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Dzulqarnain ternyata masih membutuhkan bantuan untuk membangun tembok. Dia tidak bisa mengerjakan sendiri. Seakan-akan dia ingin mengungkapkan bahwa dia telah memiliki kekuatan materi dan gagasan, dan rakyatnya memiliki kekuatan tenaga. Namun kekuatan materi dan gagasan saja tidak mungkin bisa merealisasikan sebuah tujuan jika tidak didukung dengan kekuatan tenaga dan rakyatnya. Itulah ungkapan Al-Quran yang sangat ringkas, maka bantulah aku dengan kekuatan, namun memiliki makna yang sangat dalam. Ungkapan itu mengajarkan kepada kita bahwa untuk melakukan sebuah pekerjaan besar harus dengan menyatukan seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki, dengan membangun kebersamaan dan bukan malah mencerai-beraikannya. Masyarakat yang sukses adalah masyarakat yang dapat memobilisasi seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk mewujudkan kebaikan bersama. Pemimpin yang cerdas dan sukses adalah pemimpin yang mampu merangkai seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya untuk merealisasikan tujuan yang diimpikan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Fitri juga sebagai momentum memperkokoh ta'awun, saling tolong menolong di dalam kebaikan. Pada saat Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke kota Madinah, yang paling berperan membantu menyukseskannya adalah keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Dalam strateginya, Rasulullah meminta Abu Bakar untuk mendampingi dalam perjalanan. Asma binti Abu Bakar ditugaskan untuk memenuhi kebutuhan logistik sejak keluar dari rumah, ketika singgah di Gua Sur, hingga benar-benar Rasulullah dan ayahnya merasa aman dalam perjalanan mereka menuju Madinah. Abdullah bin Abu Bakar bertugas mengumpulkan berita dan menjadi mata-mata. Amir bin Fuhair bertugas mengembalakan kambing dengan mengikuti jalan-jalan yang dilalui oleh Rasulullah dan Abu Bakar agar jejak mereka terhapus oleh jejak kambingnya. Itulah kisah ta'awun keluarga Abu Bakar yang menyukseskan perjalanan hijrah. Ta'awun adalah merupakan salah satu prinsip utama yang diajarkan oleh Islam. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-Maidah ayat 2.
Demikianlah 3 pembelajaran dari momentum Hari Raya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita semua dapat memaksimalkan apa saja kebaikan yang sudah kita lalui di bulan Ramadan, sehingga akan berlanjut setelah Ramadan, sehingga kita akan diukir oleh Allah sebagai hamba yang istiqomah di dalam kebaikan dan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Id rahimakumullah, marilah di saat yang baik ini kita saling bermaafan atas segala kekeliruan, kekhilafan dan kesalahan masa lalu, dan mengakrabkan tali silaturahim, membangun ukhuwah dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar. Ja'alana Allah wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maqbulin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian selesai sholat Id di Pendopo Islam Jalan. Terima kasih. Sukses. Amin.
kan ada Ustaz Purdanto. Allahu Akbar, Allah